semuanya, balik lagi di podcast Kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Pasangan. Dan saya Gilang Pratama. Saya Muhammad Al-Fadil Rasid. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget nih sama kehidupan kita, yaitu game online. Tapi bukan ngebahas tentang menang ataupun kalah gitu, ataupun meta terbaru, tapi ngebahas tentang literasi adiksi gitu. Nah, biar obrolannya makin seru, kita juga bakal bahas kasus dari berita online yang jujur aja bikin lumayan merinding sih. Nah, ini adalah beberapa kasus tentang kecanduan game online yang menunjukkan seberapa serius masalah ini. Game online di Indonesia terus mendominasi, terutama di sektor e-sport. Namun, pertumbuhan ini diiringi peningkatan kasus kecanduan yang merusak kesehatan dan prestasi pelajar. Kecanduan game online yang kini diakui WHO sebagai game disorder menjadi sorotan. Banyak kasus yang menunjukkan dampak negatif pada kesehatan mental anak dan remaja serta penurunan prestasi. Selain itu, muncul kekhawatiran baru terkait penggunaan platform game online sebagai media untuk praktik judi online dan potensi radikalisasi yang mengincar generasi anak muda. Terjadi di wilayah Bogor, Jawa Barat. Seorang pengemudi taksi online ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusuk yang diyakini sebagai korban pembunuhan. Ironisnya, menurut polisi, pelaku diketahui sudah merencanakan aksi kejinya ini sebelumnya. Fenomena kecanduan game itu semakin sering muncul tahu. Kayak di salah satu laporan Kompas, sebuah ASJ di Jawa Barat itu nerima sekitaran 100 pasien kecanduan game dari Januari sampai November 2019. Wah, ternyata bukan keselangka lagi ya. Ada nih yang lebih parah. Di Magetan, anak kelas 6 SD gitu, sampai bolos selama 4 bulan gara-gara kecanduan game gitu. Parah banget ya, 4 bulan, itu hampir 1 semester. Dulu aku sebenarnya juga pernah hampir kecanduan game, tapi nggak selama 4 bulan gitu, sekitar sebulanan doang. Dan itu tuh pola hidupnya tuh bener-bener parah banget. Kayak tidurnya subuh, bangunnya sore, kadang juga sampai lupa makan. Tapi nggak separah bocah SD tadi sih, yang sampai lupa sekolah. Ada juga kasus yang ekstrim banget nih, di seorang pemuda di Cibinong itu membunuh sopir taksi online dan dia butuh uang buat memperbaiki laptopnya. Itu menurutku udah kayak kelewatan batas sih, udah tindakan berbahaya gitu. Nah, kalau disederhanakan, game itu aktivitas yang punya beberapa aturan, tantangan, dan bisa jadi hiburan. Game itu sebenarnya kasih kita reward cepat dan rasa pencapaian. Tapi sisi inilah yang bikin gampang nanti gitu loh, karena kan apa tuh suka yang hadiahnya instan gitu loh. Ya justru itu, kayak kalau game kan banyak kayak hadiah-hadiah tentang itu, malah kita jadi tertarik gitu untuk kayak bermain tiap hari. Main game itu boleh banget tahu, bahkan banyak manfaatnya, kayak kreativitas, strategi, kombinasi, dan hiburannya. Tapi tetap harus ada batas sehatnya sih. Ya, misal kita tuh harus mengatur jam main kita, kayak misal main game mulai jam 6 sampai jam 9, setelah itu tidur. Terus kita mempertahankan prioritas kita, kayak misal kalau kita sedang kuliah tetap harus kelas, kalau kita sedang kerja tetap harus kerja, tugas juga jangan sampai lupa. Nah, kalau yang penting tuh kalau lagi main game itu jangan sampai emosi loh menurut aku. Kalau dari sisi baliknya tadi ya, kasus kelas 6 SD yang di Magetan itu udah hilang batasan sih menurutku.
dia kayak bolos sampai 4 bulan cuma gara-gara kecanduan game doang. Nah, salah satu faktor yang bikin kecanduan makin parah itu tuh menurut aku kurangnya interaksi offline sih. Kayak kasus anak SD tadi, tinggal sama neneknya, ditinggal orang tua kerja di luar, terus pengawasannya kurang juga kan, jadi pelarian utamanya itu ya game. Interaksi offline itu penting banget, kayak nongkrong, kita main sama teman gitu. Hidup tuh harus seimbang, jangan kayak game online terus, jangan online terus gitu loh. Ini tuh sebetulnya dunia virtual, tapi ingat kita tuh hidup di dunia nyata bukan dunia virtual, jangan sampai kebalik. Nah jadi kesimpulannya game itu seru gitu, tapi kita harus jaga kesehatan dan keseimbangan hidup kita gitu. Jangan terus main game online terus gitu. Ya kayak kasus-kasus tadi itu sebenarnya itu tuh bukan buat nakut-nakutin sih, cuma biar kita lebih aware aja bahwa kita tuh sebenarnya udah kecanduan banget belum sih. Dan kalau udah mulai merasa tanda-tanda kayak tadi, itu sebenarnya kayak dikurang-kurangin aja. Jadi jangan lupa jaga keseimbangan hidup juga. Online boleh, tapi offline jangan ditinggal. Thank you ya udah dengerin podcast episode ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.